Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Sobat Medio, butuh informasi seputar bisnis dan sedang kembangin UMKM? Podcast Smart Inspiration hadir untuk membantu kamu yang sedang merintis maupun menjalankan bisnis lewat berbagai tips dan pengetahuan dari para ahli. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Halo Sobat Medio, saya Joyce Tarusanti CFP, jurnalis harian Kompas. Pada episode kali ini, saya akan kasih tahu sama teman-teman mengenai jadwal obligasi retail yang akan diterbitkan pemerintah pada tahun ini. Sebelumnya, saya sudah kasih tahu sama teman-teman mengenai cara mengelola utang. Nah, kamu boleh mampir dulu ya ke episode sebelumnya untuk lebih paham lagi. Sebelum mendengarkan saya kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sobat Medio, sebenarnya apa sih obligasi retail itu? Obligasi retail merupakan salah satu instrumen surat berharga yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan melalui berbagai mitra distribusi. Biasanya mitra distribusi ini bisa bank, bisa perusahaan sekuritas, atau sekarang sudah ada agen penjual yang menjual secara daring, secara online. Nah, pada tahun ini pemerintah juga akan kembali menawarkan berbagai seri obligasi retail kepada masyarakat. Obligasi retail ini merupakan alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, serta menguntungkan. Nah Sobat Medio, kapan sih jadwal obligasi retail pada tahun ini? Pada tahun ini pemerintah itu merencanakan akan mengeluarkan 7 seri obligasi retail yang jenisnya bermacam-macam. Ada yang sukuk tabungan, ori, ada juga saving bond retail, ada sukuk retail juga. Dan beberapa sudah kelewat ya, karena kita sudah berada di pertengahan tahun. Tapi jangan khawatir, masih ada beberapa seri lagi nih teman-teman. Catat ya tanggalnya ya. Pada Agustus nanti, 19 sampai 14 September akan ada sukuk retail seri 017. Ini masih keburu nih kalau Sobat Medio tertarik. Setelah itu ada lagi ori 022 akan ditawarkan pada 26 September sampai 22 Oktober. Dan ada lagi sukuk retail pada akhir Oktober hingga pertengahan November nanti. Jadi masih ada lagi 3 seri yang bisa Sobat Medio beli nanti sampai akhir tahun. Biar nggak kelupaan, Sobat Medio itu bisa melihat jadwal obligasi tahun ini di websitenya atau di laman Kementerian Keuangan. Di laman IDX Channel juga ada. Jadi, kalau teman-teman browsing, tanya sama Mbah Google, itu juga gampang kok. Pasti banyak banget informasi mengenai obligasi ini. Jadi teman-teman tidak terlewat jadwalnya. Boleh juga dicatat di handphone ya teman-teman. Jangan lupa disiapkan dananya mulai dari 1 juta rupiah. Mungkin Sobat Medio masih ada yang bingung nih. Sebenarnya apa sih karakteristik dari obligasi retail ini? Sebenarnya teman-teman sebelum tahun 2006, sebelum obligasi retail diterbitkan, instrumen obligasi ini kebanyakan dibeli oleh investor institusi seperti pengelola dana pensiun, perusahaan asuransi, atau manajer investasi, karena minimal investasinya itu sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Lalu setelah ada obligasi retail ini, barulah kita nih rakyat jelata bisa membeli mulai dari 1 juta rupiah saja. Obligasi ini juga merupakan efek pendapatan tetap, artinya sudah memberikan imbal hasil yang ditentukan di awal, baik imbal hasil itu atau bunganya itu mengambang atau bukan bunga itu tetap. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan ketika kita membeli obligasi retail seperti ini? Yang pertama dan terutama menurut saya adalah keamanan teman-teman. Karena obligasi retail ini dijamin sepenuhnya oleh pemerintah, baik bunganya ataupun pokoknya. Jadi jangan khawatir, pemerintah pasti akan menjamin obligasi ini akan dibayar, akan dikembalikan lagi kepada kita. Selain itu, juga memberikan bunga yang sudah ditentukan, jadi sudah pasti, sudah fix. Oleh sebab itu, obligasi disebut juga sebagai fixed income. Instrumen yang memberikan pendapatan sudah pasti, karena sejak awal bunganya sudah ditentukan dan sampai akhir masa jatuh temponya jumlahnya pasti sama. Pembelian awal juga sangat terjangkau, mulai dari 1 juta rupiah saja. Kita tidak perlu miliaran rupiah, tapi 1 juta saja kita sudah dapat memiliki obligasi retail. Obligasi retail ini juga memberikan arus kas setiap bulan, karena setiap bulan itu kita mendapat bunganya ditransfer ke rekening kita, Sobat Medio. Jadi Sobat Medio, buat kalian yang ingin berinvestasi pada instrumen yang aman, salah satu pilihannya adalah obligasi retail.
dan juga sudah memberikan imbalan yang pasti ya, ditetapkan di awal. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk membeli obligasi retail ini karena sudah jamin pemerintah. Selamat berinvestasi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode cuan kali ini. Jangan lupa ya untuk follow akun @medio by KG Media dan Instagram saya @joycejoy2014. Atau teman-teman Sobat Medio boleh juga mengirimkan saran ke email podcast@kgmedia.id. Dan dengarkan terus podcast Cuan di Spotify untuk mendapatkan inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Saya Joyce Tarusanti CFP, Jurnalis Harian Kompas. Pamit dulu ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye. Itu dia Motion Cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Sampai ketemu di episode minggu depan.